ada satu pertanyaan bagus dari Anda. Bu Christine, saya ini pemula nih, baru mau terjun ke bisnis internet. Sebaiknya bangun branding dulu atau dapetin duitnya dulu? Nah, hari ini saya mau sharingkan kepada Anda apa yang saya lakukan pada saat saya baru pertama kali terjun ke bisnis internet. Ini bukan disclaimer. Saya hanya sharingkan apa yang saya lakukan step by step-nya ketika baru terjun ke bisnis internet. Nah, kalau Anda nanti merasa, wah ini nggak cocok nih buat saya, it's okay ya, karena tiap orang kan punya analisa mungkin yang berbeda, mungkin punya pendapat juga yang berbeda, it's okay ya. Nah, tapi kalau Anda merasa, wah cocok nih, saya bisa lakukan juga, saya bisa tiru apa yang saya lakukan, it's okay ya, tinggal tiru aja. 5 tahun lalu saat saya memulai terjun ke bisnis internet, itu saya mulai dengan banyak keterbatasan. Udah gaptek, kuper, nggak punya banyak koneksi, nggak bisa ngomong di depan umum, terus saya nggak bisa jualan, nggak punya pengalaman bisnis, karena pengalaman saya kerja 20 tahun, kerja sama orang. Pengalaman bisnis saya zero. Dan saya nggak punya modal banyak, ya, modal saya terbatas. Jadi yang saya lakukan adalah saya cari satu model bisnis yang simple. Nggak ribet, nggak harus bikin semua sistemnya sendiri. Terus waktu kerjanya bebas, tapi potensi income-nya besar dan cepat. Yaitu jenis model bisnis namanya affiliate dengan funnel system. Jadi itu yang pertama kali saya cari waktu 5 tahun yang lalu. Nah, waktu awal jalanin bisnis, itu saya nggak ngerti apa yang namanya personal branding. Dulu di pikiran saya, personal brand. Wah, berarti menciptakan diri seperti artis, seperti selebriti. Mau berapa lama gitu? Sementara kita ini nobody, ya. Awalnya orang sama sekali nggak kenal kita. Kalau kita awal aja jalanin bisnis, mau bikin personal branding, ya siapa lu gitu. Ini butuh waktu berapa lama untuk bikin atau bangun branding. Jadi fokus saya waktu awal internet itu satu. Gimana caranya saya bisa make money dengan cepat? Jadi goal saya waktu itu satu. Gimana caranya? Minimal balik modal dulu deh. Nah, jadi saya nggak mikirin branding tuh. Saya jalanin bisnis, pokoknya gimana caranya supaya make money dengan cepat. Nah, disitulah saya mulai dibimbing mentor saya, kemudian akhirnya saya mencapai apa yang menjadi goal saya waktu itu. Nah, dari situ saya mulai yang namanya bangun branding. Ketika saya udah dapetin duitnya, terus udah dapetin ya apa yang menjadi goal saya, baru perlahan-lahan saya mulai branding, bangun branding itu dulu ya. Jadi fokusnya itu satu, dapetin duitnya dulu. Nah, setelah itu 2 tahun pertama saya mulai nih dibimbing mentor saya untuk membentuk branding saya mau seperti apa. Waktu itu brand saya kalau Anda ikutin ya dari video-video YouTube saya dari awal, itu 2 tahun pertama itu branding saya namanya Youthpreneur. Jadi kalau Anda scroll ke YouTube bagian bawah, ya paling bawah, itu awal-awal saya bangun branding, namanya adalah Youthpreneur. Nah, ketika saya lihat dalam tempo 2 tahun ini, Youthpreneur belum banyak orang tahu, belum kenal gitu. Apa sih ini Youthpreneur? Nah, dari situ saya lihat, wah branding ini nggak jalan. Ya, belum banyak orang yang merasa dapat benefit dari branding yang saya bangun ini. Jadi akhirnya saya konsultasi dengan mentor, saya mengganti brand saya, yaitu karyawan milioner. Nah, background saya kan karyawan, jadi relate nih dengan branding yang saya bangun. Ternyata keyword karyawan milioner itu lebih banyak orang relate, terutama yang dirinya sebagai karyawan. Ya, nah dari situ branding saya mulai terbentuk. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Saat ini, kalau misalnya Anda sebagai pemula, baru mulai terjun nih ke bisnis internet, baru mau mulai. Terus bangun branding dulu, atau dapetin duitnya dulu. Kalau dulu kan pengalaman saya dapetin duitnya dulu, karena saya nggak ngerti apa itu branding. Yang penting goal saya tercapai dulu. Baru setelah itu bangun branding. Itu dulu. Itu pengalaman saya. Nah, kalau sekarang, zamannya itu sudah berubah. Kalau
saya ditanya sekarang, misalnya saya di posisi Anda ya, baru mau mulai, baru mau terjun bisnis internet. Mendingan bangun branding dulu atau mendingan dapetin duitnya dulu? Nah, jawaban saya adalah Anda lakukan keduanya. Kenapa? Karena di era sekarang semakin banyak orang yang paham pentingnya personal branding. Kebayang nggak kalau kita nanti-nanti dulu, kita mulainya belakangan, orang sama-sama nggak kenal karena mereka mulai bangun branding, mereka yang akan terlihat duluan. Sementara Anda yang fokusnya make money dulu, Anda akan tenggelam, nggak kelihatan sama sekali. Nah, jadi di era ini sedikit beda dengan dulu yang saya lakukan pada saat terjun pertama kali ke bisnis internet. Jadi Anda harus lakukan keduanya. Ya, Anda harus lakukan keduanya. Nah, sekarang hari ini saya akan berbagi kepada Anda 7 step sukses untuk membangun brand sekaligus income Anda. Nah, Anda boleh siapkan catatan supaya poin-poin penting ini ke 7 step ini Anda bisa lakukan. Yang pertama, kalau Anda mau bangun branding sekaligus bangun income-nya berbarengan, yang pertama yang harus Anda miliki adalah platform bisnisnya dulu. Kantong duitnya dulu. Kalau kantong duitnya belum ada, gimana make money-nya? Jadi yang pertama harus cari platform bisnis yang tepat. Nah, kriterianya apa? Ada beberapa kriteria ya. Yang pertama, cari produknya yang laku. Bukan yang murah, tapi yang laku. Kemudian yang kedua, marketnya harus global. Karena internet tidak dibatasi wilayah. Sosial media Anda bisa jangkau hanya dari handphone Anda. Jadi pastikan market Anda itu harus global. Jangan berpikirnya lokal. Ya, jadi harus global. Kemudian yang ketiga kriterianya, produknya ini harus dibutuhkan banyak orang. Ya tua, ya muda, lintas gender, ya pria dan wanita. Jangan cuman untuk kalangan tertentu aja. Karena Anda mau cepat make money-nya. Lalu kriteria yang keempat adalah harus ada mentornya, harus ada komunitasnya. Karena apa? Karena kan Anda mau cepat, Anda nggak mau lambat. Kalau nggak punya mentor, bayangin nggak akan berapa lama perjalanan Anda? Udah gitu, belum lagi melakukan kesalahan-kesalahan, mau tanya siapa kalau nggak punya mentor? Ya. Dan kriteria yang terakhir adalah harus punya funnel. Karena apa? Karena Anda nggak mau selamanya kerja seumur hidup. Betul ya? Jadi Anda maunya ya kerja mungkin awalnya aktif income, tapi Anda juga bangun aset yang bisa memberikan Anda kelak passive income. Jadi harus punya funnel. Nah, itu kriteria pertama. Harus siap kantong duitnya dulu, ya, platform bisnisnya. Setelah itu, step kedua, pada saat Anda sudah ketemu nih kantong duitnya, yang kedua adalah fokus kepada bisnis yang Anda lakukan. Jangan mudah tergoda untuk melakukan bisnis yang lain berbarengan, bersamaan. Ini bahaya banget. Ya, karena apa? Ingat, Anda baru mulai. Kalau baru mulai, butuh kekuatan penuh. Ingat aja seperti pesawat. Pesawat mau tinggal landas, harus pakai kekuatan penuh. Untuk kekuatan penuh, Anda harus benar-benar fokus. Kalau nggak fokus, nggak bisa. Hasilnya akan dikit-dikit dan lama sekali. Ya, jadi yang kedua adalah fokus. Jalan yang sudah Anda putuskan. Yang kedua, nah step yang ketiga, Anda harus tentukan juga prospek atau klien atau customer, avatar Anda, ideal Anda itu seperti apa kriterianya. Ini juga sangat penting. Produk atau jasa itu nggak untuk semua orang. Anda harus punya satu target market yang menjadi market ideal. Misalnya, saya mau target saya adalah wanita yang usianya antara 25 di Jakarta. Terus sebagai apa? Sebagai pebisnis atau sebagai ibu rumah tangga atau sebagai karyawan. Semakin tajam avatar dari klien atau customer potensial Anda, maka nanti kaitannya sama yang nomor 4. Ya, nomor 4 ini apa? Nomor 4 ini adalah Anda akan buat yang namanya konten-konten, ya, berikan value yang sesuai atau yang cocok, yang relate dengan avatar yang menjadi target Anda. Jadi nanti pada saat itu benar-benar ngena sama diri mereka gitu. Wah, ini cocok banget ya, sesuai dengan kondisi saya. Jadi si prospek avatar ini akan merasa konten Anda itu berbobot.
berkualitas dan relate banget dengan apa yang mereka hadapi. Nah, itu jadi sangat penting ya. Nah, dalam membuat konten itu nanti Anda bisa lihat nih, Anda arahnya ini mau menjadi yang pertama, atau mau menjadi yang terbaik, atau mau jadi yang terunik. Jadi Anda pilih aja salah satu. Kalau Anda nggak bisa jadi yang pertama, misalnya sudah ada yang mulai duluan dengan brand Anda, ya udah jadi yang terbaik. Ya, nah kalau Anda nggak bisa jadi yang terbaik, jadi yang terunik. Jadi 3 kriterianya itu, Anda tinggal pilih aja mau jadi yang seperti apa. Yaitu poin yang keempat. Kemudian, step yang kelima apa? Step yang kelima, bangun interaksi. Walaupun internet itu di dunia maya, di dunia yang sama sekali nggak kelihatan, namun kita tetap harus ada human touch, harus ada sentuhan manusiawinya, ya. Karena itu Anda harus interaksi dengan audiens, dengan prospek Anda, dengan avatar Anda, ya harus ada interaksi. Misalnya, pada saat Anda membuat konten, terus ada yang like, ada yang komen, ada yang share, Anda ucapkan terima kasih. Ya, atas kepedulian, atas inisiatif mereka, ya. Nah, dari situ Anda bisa mulai membangun hubungan dengan mereka. Jadi jangan cuek aja, jangan diem aja gitu, ya. Harus memberikan satu care, satu kepedulian, ya, itu. Jadi bangun interaksi. Itu adalah langkah yang nomor 5 untuk membangun branding sekaligus untuk membangun income Anda. Dan step yang ke-6 adalah Anda harus perlu yang namanya upgrade skill Anda. Kenapa? Karena orang akan melihat seberapa berkembangnya diri Anda. Kalau dari tahun ke tahun itu aja, ya Anda akan kelelep gitu, nggak kelihatan sama dibanding yang lain, yang lebih menonjol dengan skill-skill baru, dengan pengalaman baru, dengan sesuatu yang baru. Karena dunia ini berubah begitu cepat. Jadi diri Anda sendiri harus persiapkan dengan caranya untuk mengupgrade skill Anda. Nah, saya ada 3 skill ya yang menurut saya sangat-sangat penting nih kalau Anda mau mulai membangun branding. Skill apa? Skill yang pertama adalah digital marketing. Itu adalah teknik untuk mempromosikan atau menawar sesuatu dengan menggunakan internet. Kan semua era internet ya. Jadi kita harus bisa masuk ke strategi internet marketing. Gaptek tuh jangan selamanya. Ya, jangan bangga merasa aduh diri saya gaptek. Anda mulai belajar digital marketing itu seperti apa sih, cara datengin traffic ya, secara gratisan maupun secara berbayar dari sosial media itu bagaimana caranya. Nah, mulai dah step by step belajar. Banyak sekali kursus online, training yang Anda bisa ikuti. Ya. Nah, Anda bisa mulai dari situ, digital marketing. Kemudian skill kedua yang penting juga adalah public speaking. Nah, public speaking ini bukan cuman asal ngomong, ya, asal pinter ngomong, bukan. Public speaking itu sebenarnya ilmu yang banyak sekali menyangkut skill atau kemampuan diri kita seperti misalnya nih, bagaimana caranya kita untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi dengan cara tepat dan benar. Kadang kalau kita menyampaikannya kurang tepat, orang nangkepnya bisa beda. Nah, ini adalah salah satu skill dari public speaking. Kemudian juga termasuk di dalamnya teknik negosiasi, ya, dan teknik closing. Bagaimana mengclosing supaya produk Anda tuh tinggi konversinya, supaya jasa yang Anda tawarkan benar-benar bisa memberikan manfaat buat avatar Anda. Ya, itu ada tekniknya. Itu skill kedua yang penting adalah public speaking. Nah, skill yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah copywriting. Nah, ini adalah bagaimana Anda bisa membuat atau mempackage story Anda nih. Setelah Anda bisa make money, nah Anda mulai merancang story atau kisah Anda. Karena apa? Karena kalau Anda bisa menyusun kata-kata sehingga orang yang membaca story Anda itu benar-benar relate. Wah, ini saya banget nih. Kalau dia juga bisa dengan visi yang sama persis seperti saya, ya mestinya saya juga bisa. Itu yang akan membuat konversi jadi tinggi. Ya, jadi itu adalah salah satu skill untuk membuat story Anda itu di dalam copywriting. Terus juga kalau Anda bisa copywriting, itu Anda bisa membuat konten-konten yang inspiratif. Jadi bahasanya, kemudian kata-katanya itu bisa membuat orang tuh terinspirasi, termotivasi, langsung terbangkitkan spiritnya, ya, sehingga akan connect dengan Anda. Nah, step yang terakhir untuk
membangun personal branding sekaligus income Anda adalah Anda bisa kerjasama dengan orang yang punya banyak massa. Ya, kerjasama dengan orang yang punya banyak massa. Misalnya, Anda kerjasama dengan selebriti, dengan artis, dengan tokoh masyarakat, dengan siapa lagi? Dengan public speaker, terus dengan siapa lagi? Dengan penulis buku. Ya, caranya gimana? Caranya Anda bisa ajak aja, misalnya Facebook Live seperti ini ya. Facebook Live bisa berdua, atau bisa dengan IG Live, atau bisa dengan YouTube Live, ya. Jadi Anda kerjasama dengan orang-orang yang memiliki massa yang banyak, lebih banyak. Kalau bisa 10 kali lipat dari massa Anda sekarang. Nah, pada saat Anda muncul bersama dengan seorang authority, seorang yang sudah punya massa yang banyak, disitulah Anda memanfaatkan yang namanya leverage. Leverage kekuatan dari orang lain. Anda tadinya nggak terlihat, sama seperti saya dulu, nggak terlihat. I'm nobody dulu, ya. Tapi karena saya sering mengajak kerjasama dengan orang-orang yang sudah punya massa, sehingga bisa tampil bareng. Dari situ, orang akan melihat kemunculan Anda. Oh, ini siapa sih? Nggak kenal, ya. Tapi berani ngobrol bareng, ya, berani berinteraksi bareng dengan orang-orang yang sudah punya massa. Dari situlah massa itu akan melihat Anda sebagai authority juga. Karena apa? Karena relate sama gitu. Anda bisa berani dengan bicara dengan orang yang di atas Anda levelnya. Nah, berarti Anda juga di atas gitu, sejajar, ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mempercepat terlihatnya personal brand Anda. Sekaligus otomatis kalau personal brand Anda meningkat, orang jadi tingkat kepercayaannya tuh lebih tinggi. Ya, orang yang lebih tinggi aja levelnya, si tokoh masyarakat ini mau gitu ngobrol dengan Anda. Pastinya orang akan melihat Anda bukan orang sembarangan. Betul ya? Nah, itu adalah 7 resep sukses. 7 resep sukses yang saya lakukan sendiri untuk membangun personal brand berbarengan dengan membangun income. Padahal Anda baru sebagai pemula. Oke, itu aja. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda merasa, wah, video ini oke juga nih, Anda bisa bagikan, ya, bagikan ke teman-teman Anda, kerabat Anda, supaya apa? Supaya lebih banyak orang lagi yang memperoleh manfaatnya. Kalau Anda mau mendapatkan video-video seperti ini, Anda bisa subscribe YouTube channel saya di Christine Emalia. Anda juga bisa follow fanpage saya di Christine Emalia 99, ya. Dan Anda juga Chris Emalia 99, dan Anda juga bisa follow IG saya di Karyawan Milioner. Nah, di situ Anda akan banyak dapatkan benefit, tips, video lainnya yang inspiratif dan pastinya ikut tren masa kini. Oke, itu aja. Saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Terima kasih. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Bye.